Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Apa kabar? Luar biasa. Baik, bahagia. Yeay. SDK Santo Arnoldus. Yes, yes, yes. Oke. Beriman, bersabar, sehat, dan disiplin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bangun berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Karya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adilku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih untuk anak Claudia. Selanjutnya kita memulai pembelajaran kita dengan doa. Silakan kepada anak Karina untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Karina yang sudah memimpin kita dalam doa. Masih semangat toh? Masih. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, Pak harap supaya kita semua dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dengan tentram, dan dengan penuh semangat. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Pak ingin mengecek kehadiran dari kita semua. Semua datang? Oke, baik. Kalau semuanya datang, Pak harapkan ini sekarang ini kita sudah masuk musim panas, tetap menjaga kesehatan dan hindari perilaku atau tindakan yang dapat membuat kita sakit atau cedera. Baik, selanjutnya anak-anak. Nah ini, sebelum kita memulai pembelajaran,
kita ingin menguatkan lagi kesepakatan kelas kita yang ada di kelas 5A ini. Yang pertama itu disiplin. Kita disiplin untuk berpakaian, disiplin datang sekolah, disiplin waktu masuk kelas, disiplin untuk berteman dengan teman yang lain, dan lain sebagainya. Terus yang berikut, Pak ingin menguatkan lagi tentang tertib. Tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pembelajaran. Terus kebersihan. Kita semua diminta untuk menjaga kebersihan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang berikut, tugas, yaitu bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesai dengan tepat waktu. Yang berikut, saling respect atau saling menghormati baik kepada teman sejawat maupun kepada Bapak Ibu guru, dan juga dilarang memakai handphone selama pembelajaran berlangsung di lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, jadi sebelum kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak ingin menyampaikan ini dulu. Kira-kira menurut anak-anak, dari yang Pak pegang ini, sebenarnya Pak tadi itu ada siapkan kalkulator tetapi terlalu jauh dengan ini, mesin kipas angin. Menurut anak-anak sekalian, mana yang lebih pintar? Smartphone atau kipas angin? Smartphone. Oke. Ada yang tahu alasannya? Mengapa? Kenapa smartphone atau HP lebih pintar dari kipas angin? Ya, Piani? Karena smartphone itu dia belajar dari pengalaman. Yang lain? Karina? Karena smartphone lebih memiliki aplikasi yang lebih canggih. Terus kalau kipas angin bagaimana? Grisel? Kipas angin hanya akan bergerak jika diberi perintah oleh manusia. Kipas angin hanya bisa bergerak jika diberi perintah oleh manusia. Baik, jadi nanti kita akan mengambil kesimpulan apakah benar smartphone itu jauh lebih pintar daripada kipas angin. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut di pertanyaan pemantik. Apakah ada yang tahu tentang detektif teknologi? Tahu detektif? Siapa yang tahu arti kata detektif? Seseorang yang memecahkan masalah atau suatu misteri. Grisel? Seseorang yang mencari suatu jejak. Siapa yang pernah nonton film detektif? Oh, banyak. Berarti semua kita hampir sudah tahu arti dari detektif. Kalau teknologi sendiri itu apa? Teknologi. Silakan Fiani. Teknologi adalah alat atau sistem yang menggunakan data untuk memproses, menyimpan, dan mengatur. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan bermain sebagai detektif teknologi dan kita akan mencapai ini nanti, yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah, jadi melalui kegiatan tanya jawab seperti yang kita buat tadi dan diskusi, murid dapat menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas menggunakan bahasa sederhana. Yang kedua, dari melalui permainan klasifikasi gambar, jadi sebentar anak-anak ada permainan di dalam kelompok yang dibantu oleh LKPD sebentar, murid dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, secara berkelompok murid dapat memilah dan mengelompokkan gambar mesin ke dalam kategori cerdas dan biasa dengan tepat. Biasa ini artinya yang non cerdas tadi. Oke. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, apa relevannya atau hubungannya antara tujuan pembelajaran tadi dengan kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita simak bersama video yang telah disiapkan ini.
keluarga seorang anak sedang memakai tali pemadam kebakaran. Nah, lucu banget sih. Kak, tadi apa sih? Ini tadi banyak api. Ada yang lagi mau diobrolin. Main yuk di sini kita ngobrol. Ya. Ini aku bawa makanan. Ini ada apa nih? Saya tahu nggak? Jadi di sekolah kita belajar tentang AI. AI itu teknologi digital yang bisa mendata. Terus kalau pernah lihat, ya langsung. Iya. Terus itu bisa bertemu pakai kita. Tapi ada yang lucu loh. Ayo pernah lagi kenalan video anu sama gimana? Video bisa lihat video ekstrim dari batu-bata. Atau video bisa lihat. Tapi aku juga butuh iya, itu pernah. Ayo emang jago kalau disuruh main game, tapi kalau disuruh main komputer, dia selalu ketahuan. Ayo kalau main komputer seperti banget, tapi kalau main komputer, jadi. Tapi Ayo itu keren, bisa bikin robot yang bisa bikin editing dan udara. Udara? Itu aja, cuma ini. Iya, itu robot yang bilang. Masa angin pol siap minum. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk video yang telah ditampilkan tadi itu. Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi itu, bahwa AI itu sudah masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai kami sebagai guru maupun anak-anak sebagai siswa. Lihat anak-anak tadi itu bagaimana mereka mengimplementasikan apa yang mereka belajar di sekolah. Kamu dengar tadi mereka bilang, kami tadi di sekolah itu belajar AI, ya toh? Belajar AI maksudnya. Jadi ketika mereka pulang ke rumah, mereka membuat sesuatu yang menurut mereka itu unik. Contohnya bagaimana mereka bisa menciptakan suatu gambar seorang anak menjadi pegawai damkar. Atau misalnya mengkreasikan antara bagaimana seekor kucing tadi bisa bergoyang dandut seperti itu. Itu bagian dari pemanfaatan AI untuk hiburan kecil-kecilan di rumah. Nah, selanjutnya nanti Pak akan sampaikan bahwa pengembangan AI itu sebenarnya tidak lepas dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas atau mesin yang bisa bereksperimen dengan segala data yang dimiliki. Begitu juga dengan mesin non cerdas. Nah, contohnya ini.
seperti sepeda, ia hanya berjalan kalau kita kayu, ia tidak bisa belajar sendiri. Jadi sepeda itu dia bisa berjalan kalau dibantu oleh manusia. Sedangkan kalau mesin cerdas itu seperti anak anjing yang kita latih. Lama-lama ia bisa belajar perintah baru, ia belajar dari pengalaman atau data. Nah, contoh perbandingannya antara peta kertas dengan Google Maps sekarang. Nah, mari kita lihat. Contohnya peta ini. Dulu sebelum ada Google Maps itu kita selalu mengandalkan peta kertas untuk mencari alamat atau mengetahui letak suatu wilayah yang kita cari. Dulu kami waktu belajar di SD itu kami hafal semua ini. Oh, dari berapa 30-an provinsi itu kami belajar. Oh, provinsi yang paling atas di Pulau Sumatera itu apa dan segala macam. Nah, kalau sekarang kan bisa kita bantu dengan Google Maps. Contohnya itu seperti ini. Mari kita lihat. Nah, ini. Misalnya kita ingin mencari, mau cari apa? Sekolah kita coba. Oh, ini. Misalnya ini, STK 1 Arnoldus Penfui. Nah, itu tampilan sekolah kita itu seperti ini. Jadi ini salah satu contoh pemanfaatan mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Google Maps ini sangat membantu kita dalam mencari alamat atau menunjukkan petunjuk jalan. Nah, anak-anakku sekalian, jadi masih banyak contoh mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin nanti akan familiar dengan anak-anak sekalian. Contohnya adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial chatbox yang membantu memberikan jawaban permasalahan yang dialami oleh konsumen. Misalnya ini, kalau kamu biasa pakai Telkomsel, ya toh, kartu Telkomsel, di aplikasi My Telkomsel itu ada chatboxnya. Atau segala jenis aplikasi itu pasti ada chatboxnya. Kenapa kok kita baru kirim pesan misalnya selamat pagi, mereka sudah balas selamat pagi, apa yang bisa kami bantu? Nah, yang jawab dari sebelah itu adalah robot yang mengoperasikan itu. Jadi chatbox ini sangat membantu untuk kita konsumen untuk menanyakan sesuatu atau memberikan komplain terhadap suatu produk. Nah, yang berikut ada juga ini yang paling tren sekarang, bagaimana mobil-mobil sekarang diciptakan itu lebih canggih. Bayangkan mobil sekarang itu bisa parkir sendiri tanpa ada awak pengguna atau tanpa supir. Ini baru parkir, dia juga bisa jalan sendiri tanpa supir sekarang. Nah, ini contoh tangkapan layar dari video Tesla's New Autopark is next level, yang memperlihatkan contoh kecerdasan artifisial pada mobil otonom Tesla yang memungkinkannya untuk bisa parkir secara otomatis. Betapa canggihnya dunia kecerdasan artifisial sekarang. Yang berikut, nah ini, jadi sebagai bahan perbandingan, kalau tadi itu mesin cerdas, nah ini. Mesin non cerdas atau yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari itu, satu, kalkulator, yang bisa melakukan perhitungan cepat tapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunanya. Jadi dia itu bisa menjawab pertanyaan dari kita sesuai perintah saja. Dia tidak bisa menganalisis lebih jauh. Yang kedua, ada mesin cuci manual yang harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencucian serta tidak bisa menyesuaikan jumlah air atau kecepatan putaran secara otomatis. Ini berbeda dengan mesin cuci yang terbaru, yang mesin cuci otomatis sekarang. Kalau yang manual masih seperti ini. Yang berikut ada remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk menggantikan saluran jika penggunanya menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai oleh si pengguna. Jadi itu contoh mesin biasa atau mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya anak-anakku, untuk memperdalami kita punya materi hari ini, Pak sudah siapkan berbagai macam jenis alat dan bahan di sini.
Nah, anak-anak silakan duduk dalam kelompok. Kita dibagi menjadi 3 kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri dari 7 sampai 8 anak. Baik, Pak ingin bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok 1. Pas hektar sekali. Silakan. Kamu kelompok 2. Kamu kerja yang kelompok 1-nya. Oke. Ini kelompok 3. Jangan lupa kasih ini. Oke, ini setiap kelompok dapat gambar. Iya. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Boleh. Ini petunjuknya adalah, jadi setiap kelompok mendapatkan LKPD berupa set kartu gambar. Jadi nanti digunting gambarnya itu, disesuaikan dengan jumlah yang ada di situ. Terus diskusikan bersama teman kelompokmu, pisahkan kartu-kartu ini ke dalam 2 kolom di lembar kerjamu. Kolom mesin cerdas dan kolom mesin non cerdas. Oke. Silakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD di situ. Iya, iya. Tinggal pakai tulis juga bisa. Nanti kalau tampil di depan pakai gambarin, tapi kamu gunting kasih kecil-kecil dulu. Nanti misalnya gambar yang pertama dia ada di mesin cerdas atau mesin non cerdas. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan. Baik, sambil mengerjakan itu anak-anak. Jadi lihat di depan ini ada, nah ini contohnya ada kompor gas. Ini apa? Vacuum cleaner ini. Nah, ini ada robot ini. Jam dinding. Jam digital atau? Nah, jam digital. Ini ada Maps dari Google Maps ini. Ini ada smartphone. Ini ada ChatGPT. Jadi yang di anak-anak itu berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di gambar anak-anak punya itu pasti bervariasi setiap kelompok. Jadi silakan pilih sesuai dengan yang menurut anak-anak ini. Oh, ini ada di mesin cerdas, ini di mesin non cerdas. Disertai dengan alasan-alasannya. Nanti setiap kelompok itu maju. Oh, di sini apa? Tabel ini apa? Di sini apa? Jadi 3-3 nanti. Silakan. Ya? Iya, digunting. Nanti sesuaikan ukuran. Ini terlalu besar itu. Iya. Isi dulu yang ini. Ini kan nanti mau nanti dikumpulkan. Nanti yang sesuai dengan ini. Nanti yang
ditampilkan di depan itu yang gambar-gambar ini, tetapi kamu isi dulu di LKPD ini. Tulis nama kelompoknya. Iya, sabar. Sana apa-apa. Tulis pendeteksi wajah saja, yang lainnya disesuaikan. Sesuai pas. Nah. Oh, sabar. Itu mobil. Mobil biasa. Itu Netflix. Tahu Netflix? Aplikasi untuk menonton video. Iya, yang di bawah tidak bisa. Ada yang sudah? Apa? Kamu pilih saja yang ada di sini. Kalau sudah pas, sudah cukup. Ini kan ada berapa? 1, 2, 5 kotak toh? Di atas sudah pas. Ya. Ini otomatis ini lebih yang terbaru, mesin cuci otomatis itu. Kalau yang ini manual kan pasti dia punya tempat taruh pakaiannya itu dari atas toh. Ini yang terbaru sekali. Ini apa? YouTube. Oh, tidak apa-apa, cukup sudah. Ini kan banyak pilihannya. Itu kamu hanya pilih 5 saja. Oke?
Semua sudah? Nanti tentukan siapa yang dari setiap kelompok itu, boleh 3 orang dari setiap kelompok untuk maju melakukan presentasi. Ada perempuannya, ada laki-lakinya. Jadi setiap kelompok ada 3 orang yang presentasi nanti. Ya, silakan. Ya. Ini aplikasi Netflix. Tahu Netflix? Aplikasi yang untuk ini menonton video, film. Ya? Oh, tidak, Kak. Nanti minta dari bantuan dari kelompok lain. Ada Bapak double tip? Tidak ada. Itu robot pengangkat ini barang. Coba.
Kenapa tidak kasih kecil? Tempelnya begini supaya dapat ini. Contohnya seperti ini nanti. Nanti tempelnya disesuaikan dengan ukuran ini. Pegang. Ini kamu punya. Cukup sesuai permintaan. Kalau 5 saja. Kamu punya ada? Tidak, cuma ini. Tidak bisa pakai ini. Kenapa? Sudah cukup sudah. Kalau sudah habis itu tidak apa-apa. 6 nih. Jadi ada 3 yang mesin cerdas, ada 3 yang non cerdas. Itu yang ditampilkan di depan nanti. Silakan. Ada yang mau tampil sekarang? Oke, dari kelompok 1. Silakan maju bawa dengan LKPD-nya. Boleh. Kalau kelompok 1 memberikan presentasi, yang lain nanti silakan bertanya atau memberikan tanggapan atas hasil dari kelompok. Silakan. Mulai dari ini duluan. Oke. Yang kamu pilih apa? Mana gambarnya yang mau ditempel di depan? Boleh. Siapa yang pandu, siapa yang presentasi, silakan. Oke, sabar. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang pertama ada contoh mesin alat cerdas. Ada smart TV, power banner, dan smartphone. Ada juga mesin non cerdas. Ada kipas angin, kalkulator, dan lampu tidur. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih smart TV, kipas angin, vacuum cleaner, kalkulator, dan lainnya termasuk ke dalam mesin cerdas maupun non cerdas. Boleh tempel dulu mana yang termasuk mesin cerdas yang kamu pilih, mana mesin non cerdas. Silakan. Di sini Pak bantu. Ini mesin Non cerdas. Oke. Ini non cerdas juga. Bukan ke atas, ke samping supaya dapat semua. Oke.
Oke, silakan lanjut. Pakai mic itu. Nah, yang pertama ada mesin cerdas. Contohnya ada vacuum cleaner, smartphone, dan juga smart TV. Kenapa sih vacuum cleaner, smartphone, dan juga smart TV ini termasuk ke dalam mesin cerdas? Karena smart TV memiliki beberapa aplikasi yang canggih. Lalu yang kedua ada smartphone. Karena memiliki kemampuan yang jauh melampaui fungsi dasar sebuah benda. Lalu yang terakhir ada vacuum cleaner. Karena vacuum cleaner bisa bekerja tanpa bantuan pengguna dan bisa mendeteksi kotoran yang ada. Lalu selanjutnya ada mesin non cerdas. Ada kalkulator, ada kipas, dan juga ada lampu tidur. Kenapa kipas angin termasuk ke dalam mesin non cerdas? Karena tidak memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam penggunaannya. Selanjutnya kalkulator. Karena kalkulator hanya bisa bekerja menggunakan arahan dari pengguna. Dan yang terakhir lampu tidur. Karena lampu tidur hanya bisa bekerja melalui arahan atau perintah dari pengguna. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Perbedaan mesin cerdas dan cerdas. Oke, baik, sabar. Jadi teman-teman di depan sini nih sudah ada perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Anak-anak dari kelompok 1 sudah menjelaskan, oh kenapa mereka memilih mesin cerdas dan kenapa mereka memilih ini sebagai mesin non cerdas dengan alasan-alasannya masing-masing. Itu penjelasan dari mereka. Kalau masih ada yang kurang puas, silakan mengajukan pertanyaan. Jadi dari kelompok 1, silakan kelompok lainnya memberikan pertanyaan. Dari siapa tadi? Nona Piani. Boleh diulang pertanyaannya? Oke, baik, akan dijawab oleh teman saya. Kalau mesin cerdas menggunakan kecerdasan artifisial dan lebih canggih. Kalau non cerdas hanya bisa bekerja melalui arahan dan perintah dari pengguna. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami ucapkan. Baik, jadi sabar. Ini apakah jawabannya sudah puas? Oke, jadi sama alasan yang yang disampaikan oleh mereka tadi adalah bahwa mesin cerdas itu mesin yang bisa melakukan analisis data dan juga berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Terus kalau mesin non cerdas itu mesin yang hanya bisa mengikuti arahan atau petunjuk dari pengguna. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Boleh kumpul LKPD-nya? Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya tinggal kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok berapa kamu? Kelompok 3. Oke, silakan. Kita cabut kembali ya dari kelompok 1 karena kelompok 3 pasti berbeda lagi. Silakan, siapa yang pandu? Selamat siang Pak Guru. Kesini sedikit, kesini. Awas kena. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang.
Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menyebutkan 3 contoh mesin cerdas dan beserta alasannya. Yang pertama, smartphone. Robot. Saya memilih 3 contoh tadi karena menurut kami mereka mempunyai fitur otomatis yang dapat menghasilkan hasil yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan memberitahu 3 contoh bagi non cerdas. Yang pertama saya memilih setrika. Yang kedua saya memilih radio. Dan yang ketiga saya memilih lampu belajar. Saya memilih 3 contoh tersebut karena mereka hanya diperintahkan oleh penggunanya dan mereka tidak belajar dari pengalamannya sendiri. Demikian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Novela. Ya, selanjutnya akan dijawabkan oleh teman saya. Sebenarnya masih banyak mesin cerdas di luar sana, tetapi maksudnya sebenarnya masih banyak mesin cerdas di luar sana, tetapi kami memilihnya karena menurut kami contoh tadi lebih menghasilkan hasil yang optimal. Tetapi masih banyak seperti chatbot, Google Maps, navigasi dan lain-lainnya. Sebenarnya mesin non cerdas ini masih banyak di luar sana. Hanya yang kami dapatkan hanya 3 contoh ini. Ya, kalau di luar sana masih ada sepeda, motor, dan kompor minyak tanah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Oke, baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Boleh kumpul LKPD-nya. Silakan untuk kelompok berapa? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 2. Silakan, siapa yang pandu? Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil berdiskusi kelompok kami. Hari ini kami akan menyebutkan contoh-contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di depan kita sudah diberi tabel yang dimana kita akan menempelkan ketiga
mesin-mesin cerdas dan mesin-mesin non cerdas. Yang pertama, mesin cerdas, ada yang namanya smart TV. Yang kedua, ada namanya alat pengangkat barang otomatis. Yang ketiga, namanya vacuum cleaner. Selanjutnya, mesin non cerdas akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menyebutkan 3 contoh mesin non cerdas. Yang pertama, saya memilih radio. Yang kedua, saya memilih kipas angin. Yang ketiga, saya memilih kalkulator. Saya membeli ketiga alat ini di mesin cerdas karena menurut saya mesin cerdas itu belajar dari berbagai pengalaman yang dimiliki oleh mesin tersebut. Mengapa saya menempelkan 3 alat ini kepada mesin non cerdas? Karena mesin non cerdas hanya bisa bergerak sesuai arahan dan perintah manusia. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan kami akan menjawabnya. Kipas angin termasuk mesin non cerdas karena kipas angin hanya akan bergerak jika diberi arahan atau perintah oleh manusia. Dan juga kipas angin tidak memanfaatkan kecerdasan artifisial. Apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan limpah terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Kumpul LKPD-nya. Silakan ambil atau lepas di situ. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah memberikan hasil diskusinya kepada kita semua, bagaimana kita bisa mengelompokkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Junior, kira-kira yang junior ingat apa-apa saja yang termasuk dalam mesin cerdas? Smartphone, apalagi? Dan C, Smart TV, Inter, ya, mesin cuci otomatis dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi dari setiap presentasi kita tadi, mari kita sama-sama melihat kesimpulan antara perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas atau mesin biasa atau mesin konvensional. Lihat dari cara kerjanya. Jadi ada aspek terus dari cara kerjanya bagaimana mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada membantu Pak baca? Boleh, Grisel. Silakan dari cara kerjanya. Bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau dari mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Oke. Mari kita kembali ke contoh yang di sini. Kalau mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki
kinerjanya. Contohnya ini, vacuum cleaner, ya toh? Dia tahu kalau di situ tidak ada debu maka dia jalannya lebih cepat. Tapi kalau ada debu maka dia lebih lambat dan segera membersihkan taplak atau lantai yang ada di situ. Terus kalau mesin non cerdas dia hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan. Contohnya ini kalkulator, kalkulator manual ini. Kalau misalnya kita menanyakan, memberikan perintah, misalnya 7 ditambah 8, maka dia langsung menampilkan hasil 15. Jadi tanpa ada, kita tidak tahu bagaimana prosesnya, intinya dia bisa menampilkan hasil sesuai dengan permintaan dari penggunanya. Yang berikut dari aspek adaptasi, silakan Inter. Oke, jadi kalau mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau yang non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Contohnya di Google Maps, ya toh? Google Maps itu sangat membantu kita. Misalnya di bundaran sana ada kemacetan. Jadi nanti tampilan di Google Maps itu ada tanda merah. Misalnya di bundaran Adipura sana. Oh, di situ ada macet. Jadi dia beri tanda dari situ merah. Baru dia memberi saran kepada kita, hindari menggunakan jalan ini. Sebaiknya menggunakan jalan alternatif ini. Jadi itu maksudnya. Jadi dia bisa berpikir sesuai dengan kondisi baru yang timbul. Sedangkan kalau mesin non cerdas itu dia tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Misalnya kipas angin. Kalau kita sudah setel dia di angka 1, maka dia berputar di kecepatan 1. Biar panas bagaimanapun di Kota Kupang, dia tetap seperti itu saja. Dia tidak bisa naik sendiri atau turun sendiri. Yang ketiga, ada di aspek pengambilan keputusan. Silakan, ada yang mau bantu Pak untuk membaca? Oke, Claudia. Oke, jadi kalau mesin cerdas itu dari segi pengambilan keputusan, dia bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, contohnya kalau kita misalnya menanyakan di Google atau Google Assistant itu, halo Google, apa saja rekomendasi tempat wisata di Kota Kupang? Itu nanti dia langsung memberitahukan kepada kita. Jadi berdasarkan keputusan dia sendiri, berdasarkan data yang dia terima. Misalnya, halo, ada begitu banyak tempat wisata di Kota Kupang, ada beberapa yang bisa saya rekomendasikan. Misalnya yang pertama itu, misalnya ini Pantai Lasiana, terus tempat wisata Boneana, terus apalagi dan lain-lain. Atau misalnya di air terjun, ataupun misalnya kolam renang. Nah, itu bisa dia sampaikan sesuai dengan data yang ada. Kalau mesin non cerdas, dia memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Misalnya kita ambil contoh apa? Nah, radio. Radio itu kita setel di misalnya di 90,4 FM, itu berarti dia hanya memberikan apa namanya, saluran yang sudah kita setel itu. Tapi kalau di luar itu dia tidak bisa. Jadi mesin cerdas itu sangat berbeda dengan mesin non cerdas. Masih ada begitu banyak perbedaan-perbedaan di antara mesin cerdas dan cerdas yang mungkin saat ini belum bisa kita tampilkan semua. Nah, yang berikut, nah ini, apakah mesin cerdas itu bisa belajar? Iya. Mesin cerdas itu bisa belajar berdasarkan pengalaman atau berdasarkan data yang kita berikan. Yang berikut, kalau mesin cerdas apakah bisa belajar? Tidak. Dia tidak bisa belajar. Dia hanya bisa diprogramkan dan mengikuti perintah. Terus, apakah bisa memberi saran?
Kalau mesin cerdas, iya. Kalau mesin non cerdas, tidak. Jadi misalnya kita tanya Google, saran yang terbaik untuk makan malam apa? Dia bisa sampaikan saran. Kalau di non cerdas tidak bisa. Terus yang berikut, contoh. Nah, mesin cerdas itu contohnya adalah ada chatbox, Google Map, termasuk ini tadi, Smart TV, terus robotik, terus ada vacuum cleaner, dan lain sebagainya. Yang berikut ada mesin cerdas. Contohnya ada blender, jam digital, apalagi yang lain? Radio, apalagi? Kipas angin, setrika, ya, lampu rumah, mesin cuci manual, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi pembelajaran kita itu sudah mau berakhir, tetapi sebelum kita menutup pembelajaran, saya ingin ucapkan terima kasih atas semangat dan keaktifan dari kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita sama-sama melakukan refleksi bersama. Refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa hal seru yang kamu pelajari hari ini? Ayo, ada yang bisa? Apa hal seru yang kamu pelajari hari ini? Grisel? Kita menjadi teknologi dan kita belajar membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, hari ini kami belajar tentang bagaimana menjadi detektif teknologi, belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Siapa lagi? Karina? Kita bisa membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Ada lagi? Pensa? Oke, kita jadi tahu mana yang mesin cerdas dan mana yang mesin non cerdas. Sekarang ada yang bisa sebutkan kok ini apa saja contoh mesin cerdas yang ada di kehidupan kamu sehari-hari, lebih khusus di rumah. Agnes, ada smartphone. Siapa yang punya HP di rumah? Oke, hampir rata-rata punya HP. Apalagi contohnya? Wilda? Smart TV. Vanessa? Mesin cuci otomatis. Ada lagi yang punya mesin cerdas di rumah? Grisel? Iya, komputer. Baik, jadi pasti suatu saat juga anak-anak pasti akan memiliki ini semua. Ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Yang walaupun hari ini kita hanya sekedar belajar, tapi suatu saat pasti kita akan memiliki. Bisa kok? Harus bisa. Maka dari itu kita harus rajin-rajin belajar. Kalau kita giat belajar, pasti suatu saat kita akan sukses dan kita bisa menggapai apa yang menjadi mimpi kita. Mungkin hari ini kita hanya menjadi penonton atau menjadi yang penikmat. Suatu saat nanti kalian bisa menjadi seorang insinyur di bagian teknologi. Mungkin kalian bisa ciptakan ini teknologi yang lebih keren dari yang sudah ada sekarang. Pak, ingin kamu bisa ciptakan teknologi yang bisa kasih pindah manusia dari sini ke Jakarta dalam sekejap mata. Bisa ke tidak? Bisa. Nah, itu PR buat kamu untuk kamu berpikir tentang itu. Nah, ingat, jadi semua teknologi pintar ini dibuat untuk membantu kita. Jadi gunakanlah untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan, Vanessa. Jika mesin cerdas tidak ada, apa yang terjadi? Nah, betul. Bagaimana kalau tidak ada mesin cerdas? Apa yang terjadi? Ada yang mau jawab? Bantu jawab. Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi sebelum ada mesin cerdas, kita sudah menikmati begitu banyak mesin non cerdas. Mesin cerdas itu dia ada ketika kecerdasan artifisial itu sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia. Contoh yang paling nyata itu bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial di dalam
dunia kesehatan. Dulu itu kalau kita mau bedah masih menggunakan alat-alat konvensional, tapi sekarang bisa dibantu oleh robot. Jadi lebih akurat dan lebih tersistematis. Kalaupun tidak ada mesin cerdas, ya pasti kita masih menggunakan ini mesin-mesin non cerdas. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi, nah ini, I can learn, think, and create. Jadi Pak hanya ingin menyampaikan bahwa kita semua itu bisa belajar, bisa berpikir, dan bisa menciptakan sesuatu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah modal awal untuk kita mengembangkan mimpi-mimpi kita. Siapa tahu suatu saat nanti kalian bisa menjadi pelaku-pelaku teknologi yang bisa menciptakan alat-alat yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan semua pekerjaannya di setiap lini kehidupan. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi dan mencoba sesuatu. Kamu senang tidak belajar tentang mesin cerdas hari ini? Senang? Siapa yang sudah bisa menggunakan AI di rumah? Kamu kerja tugas pakai AI? Tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Kamu kerja tugas pakai AI? Kadang. Berarti bisa pakai, bisa tidak? Pertanyaannya, apakah kalau kita kerja tugas pakai AI itu sudah benar atau tidak? Oke, jawabannya pun tidak ada yang pasti. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bijak menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai anak-anak terlalu bergantung kepada AI. Jadi lupa cara untuk bagaimana belajar beranalisis dari buku atau dari otak kita sendiri. Maka dari itu, perkuatkan diri, tetap mengutamakan belajar. Kalaupun memang teman atau anak-anak mau dibantu menggunakan AI, bisa, tetapi harus bijak menggunakan. Tetap di bawah kontrol orang tua. Baik, jadi sebelum Pak tutup pembelajaran, nanti minggu depan itu kita akan belajar tentang etika pemanfaatan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mohon persiapkan diri, pulang rumah belajar lagi lebih giat, manfaatkan AI dengan sebijak mungkin, tetap di bawah pengawasan dari orang tua. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup pembelajaran? Ada? Tidak ada? Silakan. Oh, kelemahannya. Setiap alat itu pasti punya kelemahan masing-masing. Nah, contoh kalau di di mesin vacuum cleaner, memang dia cerdas, dia bisa membersihkan rumah tanpa kita cukup dengan memberikan perintah. Tetapi dia aja tetap membutuhkan sumber daya yang tinggi, ya toh? Misalnya tetap membutuhkan listrik, terus tetap membutuhkan di bawah pengawasan. Daripada dia mentok, nanti kita pikir dia berjalan terus padahal dia ada hidup tapi dia mentok di sudut dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mesin non cerdas, kekurangannya juga ada. Contohnya tadi ini, radio. Jadi kalau kita putar misalnya di frekuensi tertentu, maka kalau kita mau pindah ke frekuensi lain, kita harus mengoperasikannya, memberikan perintah baru langsung diputar ke frekuensi yang lain. Jadi tidak bisa secara otomatis. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas partisipasinya
dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pak harapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kehidupan anak-anak di kemudian hari. Baik, silakan bangun berdiri, kita tutup pembelajaran dengan doa penutup. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Tiani, silakan pimpin kita dalam doa penutup. Amin. Siap, Perisalah. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Yeah.